Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Sam, in our video for our lessons, English lessons for my students in the third class or third years. Well, this video will focus on reading comprehensions because in our last video we also talking about text in focusing readings, and this is the part 2 of our lessons. And in this video we will try to learn about how to determine a main idea of a text, such as caption text, news item, procedures, descriptions, recount, and factual report. So please pay attention for this video to make it easy to understand our learnings about reading comprehensions. My beloved students, reading comprehensions is the high level for senior high school because we need the ability to know all the grammar full to help you to make easy in analyzing a text. Okay, and this is our focus, how to determine a main idea of a text. And in this video I would like to talking about factual report, same as in the last video. Okay, and this is the basic standard of our lessons. I hope you to watch about this to help you to understand, easy to understand about this lesson. Okay, this is the standard, the basic competence. This is the aim of study, and this is the indicator. Okay, look. Yeah, well, now as our topic, we're talking about to determine the main idea of a text. Absolutely, we have to do and identifying the topic of a text. My students, talking about topics of a text, okay, and identifying a topic of a text, what should we do? And of course we need to give some questions to make it more comfortable to analyze or to determine a text. Here there is 3 items, steps to identifying the topic. The first is give a questions to the text. What is the topic? Okay, and then why is identifying the topic is important? And the last, how do I get started? My lovely students, what is the topic? Of course, it means that the aim or the descriptions of the topics. And why is identifying the topic is important? Why topic is important to identify and identifying of a text, and how to do that? Okay, look, for one text, this is the steps to finding the topic of a text, especially in factual report. I show you there are several steps to help you how to finding the topic. Look, 1. Look for a heading or a title. Yes, look for a heading or a title.
Next, look for the picture and the words in special prints such as bold, italics, or color. Okay? Read the verse and the last sentence of the paragraph. Look for repeated words in a paragraph. Look for something mentioned at the beginnings of the paragraph and repeat throughout the paragraph by pronouns or by other words. Look for ideas that are implied in addition to the being's name. What does it mean? It means that in a findings topic, to make easier, you have to look for the headings of the text. Okay, you need to focus on the bottom of the text. There's is the text have the title or the headings. Sometimes the text without a title. Okay, but we can find the topic by looking for the first paragraph or the first sentence in the first paragraph. Sometimes the text no pictures, okay, and they don't make the special prints such as bold, italic, or color. So how to finding the topic? Okay, it's easy. You just need to read the first words of the sentence in the first paragraph. Okay, yes, I say in the third point, read the verse and the last sentence of the paragraph. 4. Look for repeated words in a paragraph. Okay? Well, I know it's hard for you to understand what I say if I speak in English too much. So, to all my students, I'm sorry, and I will try to translate, to explain our lessons in Bahasa Indonesia to help you to more understand about our lesson in this video. Okay? Baik. Anak kami sekalian, pelajaran kita seperti di awal tadi, di awal slide adalah masalah reading comprehensions, yaitu bagaimana cara menentukan main idea dari suatu teks seperti caption text, news item, prosedur, description, recount. Dan ini sudah kita bahas di video-video semester pertama. Dan sekarang kita masuk kepada teks factual report. Jadi kita akan fokus kepada factual report dulu pada sesi pembelajaran kita hari ini. Tentang apa? Reading comprehension. Oke. Dan bagaimana cara menentukan topik utama dari sebuah teks atau wacana. Ya, dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, perhatikan bagus-bagus slide-nya. Dan di sini ada slide berikut ini. Ada Bapak buat mengidentifikasi topik, judul. Nah, sebelum kita melakukan sebuah identifikasi dari topik, sebuah topik, kita perlu memberikan pertanyaan dulu. Sebenarnya apa sih topik itu? Ya, apa yang dikatakan topik? Apa yang dikatakan dengan judul atau title? Seharusnya kita harus tahu dulu pengertian daripada topik supaya kita bisa nanti menentukan apa topik pembicaraan daripada sebuah teks atau wacana. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sebuah teks itu dalam bentuk deskriptif, dia tidak menuliskan judul di situ. Ya, jadi kita harus bisa menentukan atau mengidentifikasi sebenarnya teks itu berbicara tentang apa begitu. Ya, itulah kenapa pada poin kedua ini ada pertanyaan, mengapa mengidentifikasi topik itu penting? Alasannya supaya kita tahu bahwa teks itu berbicara tentang apa. Misalnya begini, kalau misalnya ya kita melihat sebuah teks atau sebuah wacana, ya, terus
wacana itu tidak ada tertulis judul di atas. Jadi, kita membaca teks itu secara keseluruhan dan belum memahaminya, maka kita tentukan dulu sebenarnya wacana ini berbicara tentang apa sih, begitu. Jadi setelah kita menemukan judul atau topik pada wacana itu, nah, secara otomatis pikiran kita akan memikirkan atau membayangkan tentang topik itu. Misalnya di teks itu ada tertulis rabbit, kelinci. Jadi anak-anak kami sekalian otomatis harus membayangkan dulu bentuk daripada kelinci. Pasti terbayang dulu bagaimana bentuknya, ya. Dan setelah membayangkan hal itu, benda itu, barulah kita melakukan hal-hal di dalam mengidentifikasi hal-hal yang lain. Ya, lanjut. Bagaimana cara menemukan topik? Lihat di sini ada poin pertama, look for a heading or title. Lihatlah kepala atau awal dari teks atau title. Itu kalau ada. Bagaimana kalau teks itu tidak ada title-nya? Bagaimana cara menemukan topiknya? Itulah yang tadi yang Bapak bilang ya di awal. Lihat, look for the picture and the words in special print. Lihatlah apakah ada gambar atau kata-kata dengan dengan tulisan yang spesial, misalnya seperti ditebalkan atau digaris miring atau dengan huruf lain atau diwarnai. Itu kalau ada pada teks. Kalau tidak ada bagaimana? Ya. Read the first and the last sentence. Bacalah kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Oke. Itu adalah poin yang harus diingat bagi anak kami dalam menemukan sebuah topik dari wacana. Ini termasuk poin yang penting. Apa? Bacalah. Ya, bacalah kalimat pertama dan kalimat terakhir dari sebuah paragraf. Ya, selanjutnya, look for repeated word in a paragraph. Lihat pengulangan kata dalam sebuah paragraf. Anak kami sekalian, coba dengarkan baik-baik. Cara menemukan topik. Poin ini sangat penting untuk diingat, apalagi nanti ketika menghadapi ujian. Lihat poin ini. Look for repeated words in a paragraph. Lihat pengulangan kata-kata di dalam sebuah paragraf. Misalnya begini. Ini termasuk nanti kepada pembahasan kita, anak-anak kami sekalian, pembelajaran waktu kelas 10 dan kelas 11. Apa itu, Pak? Masalah penggunaan kata ganti. Misalnya kita melihat sebuah wacana, membaca sebuah wacana, di situ ada tertulis tentang rabbit atau tentang binatang lain, tentang elephant, atau berbicara tentang mountain, atau berbicara tentang bencana alam, misalnya seperti tornado, ya, tsunami misalnya. Atau teks yang berbicara tentang kota, misalnya di Jakarta City, California City, okay? Nah, look for repeated word. Lihatlah pengulangan kata. Artinya, anak-anak kami sekalian harus jeli di dalam membaca sebuah wacana dalam bentuk deskriptif. Pada video ini yang kita fokuskan adalah tentang factual report. Ya, ketika anak kami membaca sebuah wacana factual report, di situ kamu diharuskan mengamati apakah pada wacana itu terjadi pengulangan kata dari sebuah kata. Misalnya ketika teks itu berbicara tentang kota, misalnya kita buat dulu judul topik itulah di Jakarta City, misalnya kota Jakarta. Nah, anak kami sekalian, kembali kepada pembelajaran kita di kelas sebelumnya, di kelas 11, kata kota Jakarta ini kadang-kadang di dalam teks, di dalam wacana, di report faktual itu, ini bisa diulangi dengan kata ganti it.
Ingat, anak-anak sekalian, dengarkan apa yang Bapak ucapkan. Maksud daripada poin yang keempat ini, ya. Misalnya di situ pada wacana tertulis kata The Jakarta City. Nah, kadang-kadang anak kami tidak paham bahwa The Jakarta City ini untuk kalimat selanjutnya digantikan dengan kata it. Oke? Nah, di kalimat selanjutnya The Jakarta City juga digantikan dengan the capital city of Indonesia. Oke? Nah, itulah maksud poin keempat ini, ya. Atau misalnya pada teks itu tertulis kata rabbits, misalnya kelinci-kelinci, ya. Kata kelinci-kelinci ini bisa kata ini diulangi dengan bentuk yang lain, dengan personal pronouns misalnya. Contohnya apa? They, mereka, atau them, mereka, their, mereka. Nah, itulah maksud daripada poin keempat ini. Jadi ini sangat penting untuk diingat di dalam menemukan sebuah topik. Selanjutnya, look for something mentioned at the beginning of the paragraph and then refer throughout the paragraph by pronouns or by others words. Inilah maksud daripada poin keempat itu juga. Ini hampir sama, ya. Poin terakhir, look for ideas that are implied in additions to being name. Ya, lihat ide yang digunakan atau yang diberikan penambahan dari pemberian nama. Oke? Jadi kadang-kadang teks itu, misalnya dia teks yang berbicara tentang binatang, ya. Oke, kita kasih contoh, misalnya teks itu berbicara tentang binatang kucing. Nah, maksud daripada poin terakhir ini adalah kadang dalam teks itu kucing ini diberi penamaan oleh si penulis. Misalnya kucing jantan, dia beri nama Tom. Oke, kucing betina mungkin dia beri nama Molly. Jadi di sini ada memberikan penamaan sebagai penggantian daripada subjek yang terlebih awal. Jadi kita harus jeli melihat ini, menganalisa ini, supaya kita lebih mudah dalam menemukan topik pembicaraan dari sebuah wacana dalam bentuk factual report. Selanjutnya, lihat ini anak-anak sekalian. Pada slide ini, what is a paragraph? Kita sering mengucapkan kata paragraf. Kita sering menyebut kata paragraf. Nah, anak-anak kami tentu sudah lebih sering mendengar kata atau melihat pertanyaan, what is the second paragraph talking about? Ya. Nah, untuk mempermudah anak-anak kami sekalian memahami soal-soal yang seperti itu nantinya, maka kita bahas dulu masalah paragraf. Dan ini, ya, adalah langkah yang baik juga mengenali paragraf untuk menemukan sebuah topik atau sebuah main idea dari sebuah teks. Jadi kita bahas, tadi kita sudah membahas di slide sebelumnya, kita sudah membahas itu poin-poinnya dalam menemukan topik ide, menemukan topik. Sekarang kita membahas paragraf. Paragraf adalah sebuah grup, ya, dari kalimat-kalimat yang berhubungan, ya, dari sebuah kalimat yang berhubungan yang memfokuskan kepada ide-ide atau tentang sebuah topik yang tunggal. Nah, ini dia untuk membantu anak-anak sekalian daripada menemukan topik tadi. Lihat, there are usually three basic element. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada 3 elemen dasar. Ingat bahwa paragraf itu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama adalah sebuah topik. Yang kedua, topik sentence, kalimat sebuah topik. Yang ketiga, supporting sentence, ya, kalimat pendukung.
Oke, seperti di awal tadi kita berbicara tentang topik. Sekarang kita analisis lagi, kita perkecil dari teks yang panjang, dari sebuah teks sekarang kita masuk ke paragrafnya dulu. Supaya lebih mudah anak-anak kami untuk menentukan topik itu. Harus tahu dulu apa sih paragraf. Inilah dia paragraf itu. Kalau paragraf itu terdiri dari 3 elemen, 3 poin. Yang pertama ada topiknya, ada topik sentence, ada supporting sentence. Lihat, topik sentence state the main or controlling idea. Kalau kalimat topik itu, ya, dia merangkul dari sebuah ide atau kata kunci dari ide, ya, kata kunci dari ide pada wacana di paragraf itu. Sedangkan supporting sentence, kalimat pendukung, adalah menjelaskan tentang poin utama. Jadi ini kembali juga kepada pelajaran kita di kelas 11 anak-anak kami sekalian, yaitu belajar tentang kalimat utama dan anak kalimat. Nah, jadi anak kami tolong diingat-ingat kembali pembelajaran kita di kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya, di sini ada Bapak buat contoh, ya, contoh daripada teks, dan ini adalah teks factual report. Perhatikan. Seperti yang Bapak bilang tadi, sekarang kita akan menganalisis dulu dari sebuah teks factual report. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang dikatakan wacana. Keseluruhan ini dikatakan wacana atau teks. Nah, teks ini tidak ada judul utama tertulis di atas. Perhatikan, tidak ada tertulis. Juga tidak ada yang diberikan penandaan spesifik terhadap judul. Misalnya seperti ditulis dengan huruf lain, atau diberikan warna, atau diberikan penebalan huruf. Tidak ada, semua sama pada teks ini. Nah, jadi para kami sekalian, bagaimana untuk menentukan topik utama atau main idea daripada sebuah teks ini? Kita kembali kepada langkah-langkah yang harus dilakukan pada slide tadi yang sudah lewat. Apalagi misalnya melihat pengulangan-pengulangan kata yang ada pada teks. Apa? Melihat pengulangan-pengulangan kata yang ada pada teks secara keseluruhan. Oke? Mari kita baca bersama-sama bahwa di sini kita mulai dengan kata the blue whale. Oke? The blue whale. Kita lihat apakah kata the blue whale ini ada pengulangan tertulis beberapa kali di kalimat selanjutnya. Kita lihat ada biggest whale, blue whale. Oke? Ini lagi ada blue whale. Dari satu kalimat dari paragraf pertama ini, di sini sudah tertulis atau sudah kita lihat ada pengulangan kata yang sama dari teks. Apa itu tadi? Blue whales. Inilah maksud daripada poin yang keempat ini. Look for repeated words in a paragraph. Jadi, untuk menemukan topik, lihat poin keempat, lihat, cari pengulangan kata pada sebuah paragraf. Dan kita lihat, pada paragraf contoh ini, ada kata yang terjadi diulang 4 kali. Dan ini masih pada paragraf pertama. Apa itu? Blue whales. Whale. Blue whale. Blue whales. Bahkan di paragraf kedua pun tertulis atau diawali dengan kata blue whales. Oke? Kita lanjutkan lagi ke kalimat berikutnya. Di sini juga ada tertulis, diulangi lagi blue whales. Oke?
Next lagi, blue whales. Artinya bagaimana kamu sekalian? Bahkan untuk paragraf terakhir pun kita baca ada masih diulang kata blue whales. Nah, seperti inilah maksud daripada poin keempat tadi untuk menemukan topik dari sebuah teks. Artinya apa? Bahwa teks ini berbicara tentang blue whales. Oke? Nah, yang selanjutnya kita lihat lagi. Anak-anak sekalian tolong perhatikan kursor yang Bapak gerakkan ya. Pada slide sebelumnya, lihat ada poin ke-5. Melihat sesuatu atau melihat tentang yang disebutkan di awal paragraf, kemudian diulangi di paragraf selanjutnya atau di kalimat selanjutnya dengan menggunakan pronouns atau other word atau dengan kata lain. Ini maksudnya begini. Lihat. Tadi kita sudah menemukan pada poin keempatnya pengulangan kata-kata. Terus poin kelimanya kita memperhatikan kalimat per kalimat apakah ada penggantian kata ini dengan kata lain. Ya, lihat. Di kalimat pertama ini dia masih berbicara tentang mengulangi tentang blue whales. Nah, full stop, titik, kita baca they are. Oke, perhatikan di sini. The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whales is the biggest creatures ever to have lived on Earth. Full stop. They are. They are. Inilah yang dimaksud daripada poin kelima tadi untuk menemukan topik. Artinya apa? Kata blue whales ya diganti dengan personal pronouns dengan menggunakan kata they, mereka. Mereka di sini maksudnya adalah para paus-paus biru. Inilah poin kelima tadi. Paham? Ya, bagus. Nah, yang selanjutnya tadi apalagi tadi di poin terakhir, looks for ideas that are implied in additions to being named. Lihat apakah ada ya penamaan yang menggantikan daripada topik atau subjek pada paragraf itu. Lihat, kita baca kepada paragraf yang selanjutnya. Blue whales commonly reach the colossal length of 29 meters. There's roughly as long as 3 London Bridge double deckers passes park end to end. Blue whales in southern hemisphere are generally larger than those in the northern hemisphere, and female blues are larger than males. The longest blue whale on record is a female mussel at South Georgia whaling station in South Atlantic, 1909. She was 34.55 meters. The heaviest blue whale was also a female hunted in southern oceans. Antarctic on 20 March 1947, she tipped the scales at 190 tons, which is equivalent to about 3011 or 2,500 people. Blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Some populations could be endangered to the point of extinction. Artinya, bagaimana? Pada kalimat ini kita tidak menemukan penamaan pemberian nama kepada blue whales, ya. Blue whales tidak ada penggantian atau pemberian nama di sini. Jadi yang kita temukan di sini yang sesuai dengan poin untuk menemukan topik sesuai dengan step-step menemukan topik pada slide sebelumnya adalah yaitu pengulangan kata,
yang terjadi beberapa kali dalam sebuah teks ini. Ya, yang kedua itu penggunaan atau penggantian topik atau subjek dengan personal pronoun, yaitu dengan menggunakan kata they. Oke. Nah, hal terakhir yang perlu diperhatikan oleh anak-anak kami, setelah menganalisa menemukan topik utama tadi dari sebuah wacana atau teks dalam bentuk factual report, ada juga beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan mengulangi video kita yang pertama di part 1, sekarang ini adalah part 2, yaitu apa? Bahwa factual report itu jangan lupa bahwa dia ditulis dengan menggunakan structure atau simple present tense. Oke? Anak kami sekalian harus mampu mengetahui itu. Artinya apa? Kalau factual report itu selalu ditulis menggunakan simple present tense. Dari mana kita tahu, Pak? Ingat, ciri-ciri kembali di dalam simple present tense. Contohnya seperti apa? Dengan menggunakan to be, is, am, are. Pada wacana ini, kita melihat di awal kalimat tertulis kata is. Artinya bahwa ini adalah kalimat simple present tense. Juga di kalimat selanjutnya ada tertulis to be, are. They are. Membuktikan bahwa ini menggunakan simple present tense. Oke? Jadi anak-anak kami sekalian tidak boleh melupakan grammar juga di dalam menganalisa sebuah wacana. Ya. Apalagi yang perlu kita perhatikan seperti yang kita jelaskan di bab 1, anak kami sekalian. Selain menggunakan tenses, penggunaan tensesnya, juga tadi penemuan beberapa kata yang diulang-ulang, penggantian topik atau kali kata dengan personal pronoun, pemberian nama, apalagi anak kami sekalian juga harus ingat penggunaan conjunction yang digunakan di dalam teks atau wacana berbentuk factual report pada video kita ini. Di teks ini apa yang kita temukan? Ada kata then. Oke. Apalagi? Ada kata and. Oke. Iya, bagus. Nah, itu termasuk contoh daripada conjunction. Ya. Artinya apa? Kepada anak-anak kami sekalian, di dalam pelajaran membaca, memaknai, menganalisis, dan mengidentifikasi poin yang tersurat dan tersirat dari sebuah teks yang kita bahas pada video ini pada factual report. Di video pertama, Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana menganalisisnya secara strukturnya, ya, secara conjunction yang dipakai. Oke, dengan lebih detailnya lagi kita menggunakan prefix dan suffix pada kata yang dipakai pada beberapa kata di teks itu. Dan di bagian kedua ini adalah cara menentukan main idea atau topik utama. Dan kita juga sudah membahasnya tadi bahwa ada beberapa poin-poin penting dalam menentukan poin utama atau topik idea dari sebuah teks berbentuk factual report. Oke? Nah, buat anak-anak kami sekalian, Bapak harap kalian memperhatikan video pembelajaran kita ini, karena ini termasuk pembelajaran yang levelnya, tingkat kesulitannya adalah sulit, ya. Jadi tolong dengarkan dan perhatikan
baik-baik video kita ini. Dan penugasan buat anak-anak kami sekalian, dari teks yang Bapak tunjukkan ini ada tugas buat anak-anak kami sekalian yang kelas 12. Tolong jawab pertanyaan ini, oke? Dan gunakanlah poin-poin atau poin-poin yang sudah Bapak tuliskan di slide sebelumnya, baik di video pertama dan di video ini, untuk menjawab pertanyaan ini. Insya Allah kalau anak kami sekalian sudah mampu menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar, maka untuk menghadapi ujian nanti, baik di USBN nanti, ya, insya Allah anak-anak kami sekalian sudah lebih mudah untuk menjawab soal-soal seperti ini dalam berbentuk teks. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.